Alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal, al-mawsufi bi sifatil jalali wal kamal, al-ma'rufi bi mazidil in'ami wal ifdal. Ahmadu subhanahu wal mahmudu ala kulli hal, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul 'azamati wal jalal, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu as-sadiqul maqam. Allahumma shalli ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi khairin sahbi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih, haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, summa awrasnal kitaba alladzina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun khairat. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah. Dalam kesempatan ini Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita nikmat, terusus nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, nikmat iman dan nikmat Islam. Tetapi ada nikmat yang lebih luar biasa lagi selain iman dan Islam. Itulah bagaimana kita digolongkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan alam baginda besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para aulia, para syuhada, sampai kita sekalian selaku umatnya hingga yaumil kiamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sudah menjadi kewajiban saya selaku khatib untuk senantiasa mengajak meningkatkan takwa dalam artian takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Marilah kita senantiasa tingkatkan iman dan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan ini kita masih masuk di dalam bulan yang disebut dengan Rabiul Awwal, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan ini dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umatnya yang senantiasa mengaku dan menginginkan ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah seyogyanya bagi kita umatnya untuk senantiasa mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran surat Al-Ahzab menerangkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh ada pada diri Rasul teladan yang baik. Menurut ilmu tafsir, dalam kajian ilmu tafsir, bahkan dalam kajian ilmu qiraat, bahwa kalimat uswah bisa dibaca dengan dua cara baca. Yang pertama bisa dibaca dengan kalimat uswah, yang kedua bisa dibaca juga dengan kalimat iswah. Uswah artinya adalah teladan, contoh yang bisa saja Allah menggunakan kalimat lain dalam Al-Quran. Tetapi kenapa Allah menggunakan kalimat uswah? Ternyata beberapa literatur yang saya baca, kalimat uswah menandakan keteladanan. Bagi orang yang mengikuti keteladanan itu, maka orang itu akan mendapatkan kemuliaan, orang itu akan mendapatkan kebahagiaan. Ketika seorang dosen mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW, maka akan menjadi panutan dosen-dosen lainnya.
seorang perwira, seorang guru, seorang pengusaha dan lain-lainnya ketika mencontoh bagaimana Nabi Muhammad SAW berkehidupan dalam kesehariannya, maka dipastikan keteladanan yang dicontohkan akan senantiasa membawa berkah bagi dirinya. Dalam sebuah kitab dijelaskan bahwa Al-Quran pun menyebutkan begitu sangat jelas ada 3 golongan umat Nabi Muhammad SAW. Dan detik ini kita introspeksi diri, ada pada golongan mana hari ini. Dalam Quran surat Fatir ayat 32 Allah menjelaskan setidaknya ada 3 golongan orang yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menyebut golongan tertinggi disebut dengan golongan muhsin. Bagaimana kriteria orang yang disebut dengan golongan muhsin? Orang ini adalah orang yang senantiasa berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Bahkan dalam Al-Quran di surat Fatir tersebut Allah menyebut orang yang disebut dengan muhsin dengan sabiqun bil khairah. Orang yang senantiasa mengerjakan kebaikan, yang sunnah dikerjakan, yang makruh pun ditinggalkan. Bahkan luar biasanya lagi, orang-orang yang tergolong kepada orang yang disebut dengan golongan muhsin tidak mau melakukan dosa besar. Segala amal sunnahnya dilakukan secara istiqomah. Golongan yang kedua dalam Al-Quran dijelaskan, golongan yang disebut dengan muktasib, yaitu golongan orang mukmin. Dosa besar dia tidak dilakukan, sunnah-sunnah dilakukan sebagian. Kalau yang pertama sunnah-sunnah istiqomah semuanya dilakukan, tetapi golongan yang kedua ini, golongan pertengahan, kadang puasa Senin, kadang puasa Kamis, kadang sholat tahajud, kadang tidak sholat tahajud. Jadi masih ada sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Golongan pertama tadi orang-orang muhsin, maka tidak akan mendapatkan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan muhsin akan senantiasa langsung dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi golongan orang yang kedua ini masih mendapatkan hisab, masih dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir, tetapi dengan hisaban yasira, dengan hisab yang begitu sangat ringan. Golongan yang terakhir, inilah golongan yang termasuk mayoritas umat Nabi Muhammad yang ada pada hari ini. Disebut dengan Al-Quran zalimun linafsi, atau diistilahkan dengan golongan muslim. Inilah golongan orang yang mayoritas yang ada di zaman ini. Dia tahu pekerjaan itu wajib tetapi tidak dilakukan. Dia tahu sholat itu wajib tetapi tidak dilakukan. Dia tahu sesuatu yang dosa tetapi tetap dia kerjakan. Inilah yang Allah sebut dalam Al-Quran dengan zalimun linafsi, orang yang senantiasa menzolimi dirinya sendiri. Bahkan nanti di padang mahsyar, orang-orang dalam golongan muslim ini akan mendapatkan hisaban asyira, dengan hisab yang begitu sangat berat. Bahkan ketika melintas di titian sirat, orang-orang muslim ini berjatuhan satu demi satu. Orang-orang ini berjatuhan dan kemudian masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada kemungkinan masuk surganya Allah karena dalam hatinya ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari 3 golongan ini marilah kita introspeksi diri, ada pada golongan mana kita? Apakah kita ada pada golongan muhsin? Apakah kita ada pada golongan mukmin? Ataukah kita ada pada golongan muslim? Mudah-mudahan Allah senantiasa golongkan kita, Allah senantiasa bimbing kita untuk menjadi golongan orang-orang muhsin ataupun mukmin, dan jangan sampai digolongkan kepada orang-orang yang disebut dalam Al-Quran zalimun linafsi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih
wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Detik demi detik, menit demi menit, senantiasa kita lakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni segala dosa yang kita lakukan, sengaja ataupun tidak disengaja. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.